Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menuju sore. Ya. Sekarang saya bersama dengan 3 siswa SMK Negeri 1 Luhut Timur, jurusan Teknik Pengelasan. Ada Hardian, ada Faisal dan ada Kevin. Nah, adik-adik ini sudah melewati uji kompetensi posisi 1G atau di bawah tangan dengan sambungan tumpul dengan menggunakan elektroda 2,6 atau kawat las berdiameter 2,6. Nah, pada video kali ini kami bermaksud untuk sharing dengan teman-teman pemula welder, ya. Artinya di sini kita tidak saling menggurui, tapi kita saling sharing bahwa terutama pada adik-adik yang sudah ujian perlu memahami ketika misalkan mendapati kawat las 2,6 atau 2,0 atau 3,2, ya, adik-adik itu tinggal memperhatikan bagaimana cara menggunakan elektroda jika menggunakan 2,6 atau 2,0. Nah, untuk mengidentifikasi ampere yang harus digunakan pada kedua elektroda ini, tinggal kita memperhatikan tabel yang ada pada pembungkus elektroda. Jadi ini saran kami buat teman-teman pemula yang baru mau belajar mengelas, ketika mendapati atau menggunakan elektroda 2,0 atau 2,6, tinggal mempelajari bagian belakang pembungkus elektroda. Di situ tertera ada panjang elektroda, kemudian ada diameter elektroda, dan kemudian ada ampere yang akan digunakan. Misalkan kalau 2,6, berarti ampere yang akan digunakan itu antara 60 sampai 110, ya. Nah, 60 sampai 110 ampere. Nah, jadi kalau misalkan dia digunakan di benda kerja yang tipis, tinggal adik-adik menyesuaikan ampere berapa yang akan digunakan. Semakin tipis dia semakin dibawa. Nah, standarnya di sini itu ada 20 ampere untuk elektroda 2,0. Nah, bagaimana kalau 2,6? 2,6 itu jelas juga pasti ada di bagian belakang pembungkus elektroda. Pengaturannya di sini itu untuk 2,6, ya. 2,6 itu 60 sampai 110, sama dengan yang tadi. Kalau 2,0 itu ada di antara 20 sampai 60 atau 20 sampai 60 ampere. Sehingga kita bisa menyesuaikan bagaimana kehendak kita untuk mengelas. Nah, kalau mau menghasilkan nyala yang tinggi, gunakan ampere yang tinggi. Kalau mau menghasilkan nyala yang rendah, gunakan ampere yang rendah. Begitupun untuk benda kerja. Benda kerja yang tipis kita gunakan ampere yang rendah. Nah, kalau misalkan plat yang seperti ini 5 mili, ketebalan 5 mili, ya, dengan menggunakan 2,6, ya, kita gunakan antara berapa tadi? 60 sampai 110 ampere. Nah, pada pekerjaan teman-teman adik-adik ujian hari ini, saya mendapati beberapa kendala. Yang pertama adalah rigi-rigi yang dihasilkan itu tidak sama besar, ada yang lebar, ada yang kecil. Nah, apa yang mempengaruhi itu? Pengaruhnya itu tergantung dari ayunan tangan dan posisi elektroda atau posisi weldernya. Nah, ini kadang-kadang biasa kelupaan teman-teman, sehingga buat adik-adik yang ada di samping kiri kanan saya harus paham betul bagaimana sudut yang digunakan, berapa sudut besar sudut yang digunakan dalam menggunakan elektroda 2,6 dengan posisi 1G di bawah tangan. Berapa tadi? 60 sampai 70 derajat. Kemiringannya 60 sampai 70 derajat teman-teman, supaya bisa menghasilkan rigi-rigi yang maksimal.
Nah, kemudian untuk panjang elektroda 2,6 ini itu ada juga di tabel belakang pembungkus elektroda. Ada yang 300, ada yang 350 ya. Kalau 2,6 berapa di situ, lihat Ardian, berapa? Coba kita lihat adik-adik untuk mengidentifikasinya, apakah dia paham melihat tabel pada pembungkus elektroda. Nah, apa panjangnya kalau 2,6? 350 mm. Ya. Berapa? 350 mm. Jadi panjangnya ini 350 berapa? Milimeter. Pastikan dulu ya teman-teman. Coba ambil meter atau mistar baja. Jadi kita pastikan apakah memang ini 350 mm atau tidak. Apakah sesuai dengan tabel yang ada pada pembungkus elektroda atau tidak. Kita pastikan teman-teman, supaya teman-teman paham bahwa panjangnya ini sekian. Kemudian bisa memperkirakan berapa panjang rigi-rigi las yang akan dihasilkan ketika panjang elektroda 350 mm. Itu bisa sudah diperkirakan itu. Nah, kalau ini jelas berbeda, ini 2,6. Jadi kemungkinan besar ini 300 mm. Coba lihat, kita pastikan lagi di tabelnya. Coba berapa? 300 mm. Ya, 300 mm teman-teman. Jadi ada di sini teman-teman. Panjangnya ada di sini di kolom ketiga. Kolom kedua ya, dari atas itu ada ya 300 mm. Ya, jadi satuannya milimeter. Mana tadi Kevin? Meter. Sudah sampai ini Kevin. Ya itu. Ya kita coba pastikan. Kita coba pastikan panjangnya apakah dia benar di posisi 350 kalau dia 2,6. Nah ini ya, bisa lihat ya. Ya ini teman-teman. Nah ini posisinya di angka 35 cm atau 350 mm. Nah, kalau 2,6 tadi di tabel 300 mm, sekarang kita ukur di mistar pengukur ya. Nah ini menunjukkan angka 30 cm, berarti dia masuk sesuai dengan tabel yang ada, jadi 300 mm. Nah demikian video kami untuk teman-teman pemula supaya paham bahwa elektroda ini berbeda panjangnya, berbeda ampernya, dan itu sudah ada pada standar yang dikeluarkan oleh produk industri yang memproduksi elektroda tersebut. Demikian dari kami, tetap semangat welder. Salam dari SMK Negeri 1 Lu Timur. Jangan lupa like, share, and subscribe untuk video selanjutnya. Assalamualaikum.